Beras oplosan yang ada sejauh ini sebetulnya motif atau skema yang paling banyak ditemukan sejauh ini seperti apa sih? Kalau motifnya kembali lagi tadi karena faktor dorongan ekonomi itu ya, dengan harga bahan baku yang meningkat untuk dibeli di petani, tetapi untuk harga ecerannya meningkat cuma tidak sebanding dengan itu. Nah, yang terjadi ya akhirnya beras dengan yang premium, yang disebutkan premium ternyata masih dicampur dengan beras yang dalam kondisi patah, dalam gumpalan gitu. Jadi tidak sesuai dengan mutu yang diharapkan oleh konsumen. Perlu diingat beberapa konsumen memiliki mungkin pantangan dan juga untuk faktor kesehatan juga. Sehingga ini memang sangat penting untuk ditelusuri lagi, untuk dibenahi agar tidak terjadi lagi seperti ini gitu Mbak Sasa. Dan sejauh ini artinya beras premium ini jenis beras yang paling banyak dioplos? Iya, karena untuk harga eceran tertingginya masih rendah sekali kenaikannya, rendah sekalinya jika dibandingkan dengan HPP ya, hanya 16%. Dan maka dari itu banyak dari produsen yang tanda kutip nakal memilih untuk melakukan pengoplosan tersebut begitu Mas. Kalau misalkan beras oplosan ini artinya sudah terjadi cukup lama, kemudian juga terjadi di sejumlah provinsi Indonesia, sejauh mana sih ini juga mempengaruhi lonjakan harga beras atau ini tidak ada korelasi langsung? Kalau korelasi langsung tidak, jadi lebih ke dua masalah yang berbeda sebetulnya. Tetapi nantinya bisa mempengaruhi, karena nantinya bisa mendisrupsi pasar di mana kepercayaan konsumen juga menurun, harga juga nanti semakin dipertanyakan, semakin melonjak juga. Jadi untuk saat ini adalah dua cabang yang berbeda, karena untuk kenaikan yang sekarang sebetulnya karena masalah cuaca juga, panen raya yang sudah usai, lalu permasalahan distribusi juga. Jadi berbeda, tetapi nantinya bisa saling bersinggungan begitu Mas. Kalau terkait dengan distribusi, apakah ini juga ada hal yang perlu diperkuat untuk bisa mencegah beras oplosan terjadi lagi? Eka? Betul, perlu Mbak, karena kan rantai kita itu panjang. Nah, kalau sekarang memang yang banyak mengawasi adalah dari Kementan ya. Tetapi sebetulnya perlu juga adanya bantuan-bantuan dari lembaga lain, seperti Kemendak juga perlu turun tangan juga sebetulnya diperlukan, karena kan untuk mengawasi juga harga-harganya seperti apa. Nah, lebih baik lagi jika ada memang satgas khusus untuk mengawasi distribusi beras kita yang saat ini sedang mengalami lonjakan ya, produksinya sedang tinggi-tingginya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan ke seluruh area di Indonesia, jadi tidak hanya di area-area yang dekat lumbung tani saja begitu. Oke, sebetulnya kan setahu saya sudah ada satgas investigasi khusus gitu ya antara Kementan, kemudian juga bersama dengan Bulog. Tapi apakah hal ini juga belum cukup? Karena dibutuhkan lebih merata, lebih mendalam untuk mengawasi. Gitu Mbak. Karena melihat dengan sekarang keluhan dari produsen adalah harga yang dari hulunya semakin tinggi, jadi bagaimana agar semuanya sejahtera begitu. Oke, mungkin untuk jangka panjangnya apa yang perlu dibenahi dari segi ekosistem di rantai pasok ini? Tadi Ega sudah sempat mengelaborasikan, tapi mungkin lebih lanjut boleh dijabarkan seperti apa langkah-langkah ataupun regulasi yang perlu dibenahi dalam jangka panjang, karena kita tahu juga bahwa swasembada beras ini merupakan capaian, belum lagi pemerintah juga ada rencana untuk melakukan ekspor ya. Ini gimana kalau kita mau lakukan ekspor tapi ternyata mutu-mutunya tidak sesuai dengan apa yang ingin kita tuju? Nah, kita harus kembali lagi mengingat bahwa swasembada tidak berhenti di produksi, tetapi ke distribusinya. Di dalam negeri cukup, kita bisa keluar. Jadi memang harus dari mendasar kita memahami itu. Bagaimana agar distribusinya tetap lancar, semuanya aman dan transparan, audit berkala itu penting. Pengecekan mutu itu penting, transparansi itu penting. Jadi menurut kami, untuk agar kita tetap on track, kita selalu harus mengingat fondasinya, base-nya, bahwa tujuan kita adalah swasembada, dan syukur-syukur bisa menjadi raja beras berikutnya di Asia, begitu Mbak Sasa.